Izin share screen ya Prof untuk Spinwheel kelompok-kelompok yang akan maju. Ini ya teman-teman, Spinwheel-nya aku mulai dari sekarang. Sebentar. Jadi yang maju pertama ada kelompok 9. Habis kelompok 9 lalu ada kelompok 7. Lalu ada kelompok tadi ada kelompok 8. Mungkin bagi teman-teman yang maju kelompoknya bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya. Nanti yang maju pertama tadi dari kelompok berapa? Dari kelompok 7. Terima kasih. Oke, kelompok yang pertama, kelompok berapa tadi? Kelompok yang pertama maju dari kelompok 9, Prof. Oke, silakan kelompok 9 di share screen. Dari kelompok 9 mungkin bisa di-share screen ya. Di-share screen dari makalahnya aja nggak apa-apa. Kelompok 9 siapa ini? Mungkin saya bacakan satu-satu ya Bu, biar nanti kelompok 9 segera untuk presentasi. Jadi di kelompok 9 ada Sasha Anggita, tapi Sasha Anggitanya lagi dispensasi untuk Amerta Bu, jadi panitia. Terus ada Lina Ali, Debrina Lintang, Sabitah Tamhida, Ihwanul, Muhammad Agung, Ratu Syafa, dan Rizka Fitriani. Oke. Baik, Prof, izin share screen ya.
Ya, baik, dari kelompok 9 mungkin bisa langsung dimulai saja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proses Pencernaan Makanan di Dalam Tubuh. Boleh di-scroll ke bawah. Untuk anggota dari kelompok kami yang pertama ada Muhammad Agung Wahyu, yang kedua ada Debrina Lintang, yang ketiga ada Salsa Amita, yang keempat ada Sabita Tahmida, yang kelima ada Rizka Fitriani, yang keenam ada Fuanul Muslimin, yang ketujuh ada saya sendiri, Ratu Safa Akila, dan yang ke-8 ada Lina Ali. Bisa di-scroll lagi. Langsung ke bab 1 aja. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pasti melakukan aktivitas. Aktivitas ini tersusun dari beberapa sistem. Salah satunya yaitu sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan ini dimulai dari pada saat makanan masuk dalam mulut, proses pencernaan itu dimulai. Proses pencernaan dimulai dari pemecahan makanan menjadi molekul yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makalah ini akan membahas tentang pengertian sistem pencernaan, tahapan sistem pencernaan, serta organ yang berperan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan dan pemanfaatan makanan di dalam tubuh manusia. Yang kedua, organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaan dan pemanfaatan gizi makanan dalam tubuh manusia. Tiga, bagaimana proses pencernaan makanan dan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh manusia. Untuk tujuan yang pertama ada mengetahui definisi mengenai proses dan pemanfaatan makanan dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengetahui organ yang berperan dalam proses pencernaan dan pemanfaatan gizi makanan dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga adalah mengetahui proses pencernaan dan pemanfaatan gizi makanan di dalam tubuh manusia. Bisa di next. Ibu nggak dengar suara ya? Apakah yang lain bisa mendengar? Tidak juga ya, Bu. Tidak. Siapa nih yang bicara? Tidak, Sof. Saya Nah itu sudah dengar. Kenapa tadi belum dengar suara? belum itu, Prof. Oh, oke, ya. Iya. Selanjutnya di pembahasan pertama kami akan membahas sistem pencernaan.
Nah, di sistem pencernaan ini adalah sistem organ manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat gizi dan energi, menyerap zat gizi dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna, dan sisa proses tersebut. Kemudian untuk alat-alatnya pencernaan itu dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu pertama ada organ dalam sistem pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Kemudian organ-organ saluran pencernaan itu meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara untuk yang organ pencernaan pelengkap itu adalah mulut, kantung empedu, kelenjar liur, hati, dan pankreas. Nah, berikut gambar dari selanjutnya dari sistem pencernaan tadi ada proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi 2. Pertama ada mekanik sama kimiawi. Pencernaan mekanik itu adalah pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan alat pencernaan. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Pencernaan mekanik dilakukan oleh cara mengunyah, menelan, menghancurkan, memompa, dan meremas makanan. Nah, fungsinya yaitu mengubah molekul makanan dari berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil. Kalau pencernaan kimiawi yaitu proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul lebih sederhana dengan bantuan enzim. Berikut tahapan pencernaan makanan meliputi hal berikut. Pertama, yaitu ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua, mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi. Yang ketiga, deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Yang kelima, absorpsi, yaitu proses penyerapan terjadi di dalam usus halus. Dan yang keenam, defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Nah, ini berikut 4 proses pencernaan dalam tubuh manusia. Pertama, yaitu ingestion. Ingestion atau bisa disebut juga dengan ingesti adalah proses masuknya makanan dalam mulut. Nah, sebuah makanan yang mengandung zat gizi dan non-zat gizi akan mulai proses sedemikian rupa sebelum dimasukkan ke tubuh. Nah, proses tersebut dilakukan oleh sistem pencernaan. Makanan akan masuk pertama kali dalam tubuh melalui mulut. Dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi yang bertujuan untuk memotong dan menggiling makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah dicerna. Selanjutnya, lidah juga ikut berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan. Sedangkan untuk proses pencernaan kimiawi dalam mulut dibantu oleh enzim seperti betialin yang disekresi oleh kelenjar saliva. Nah, setelah diproses melalui mulut, bolus atau massa makanan yang siap ditelan akan menuju esofagus sebelum mencapai lambung. Di esofagus terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meres-meremas akibat gelombang kontraksi otot polos involuntir yang menggerakkan makanan tertelan atau mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi dari proses ingestion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam dan situasi saya tidak kondusif karena saya sedang bertugas sebagai panitia merta. Namun saya usahakan untuk tetap presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang digestion. Di sini digestion itu part lanjutan dari ingestion. Nah, digesti itu nama lain bahasa Indonesianya adalah pencernaan. Adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Jadi setelah digestion itu nanti akan dilakukan absorpsi oleh tubuh. Nah, digesti sendiri itu meliputi 5 bagian. Yang pertama pengambilan makanan, memamah, penelanan, pencernaan, dan terakhir pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Nah, untuk sistem digesti ini dapat diartikan juga kalau sistem dalam tubuh yang bertujuan untuk memecah mikromolekul seperti protein, lipid, dan karbohidrat, baik secara mekanik maupun enzimatik. Nah, di sini saya ada meletakkan ilustrasi pemecahan molekul oleh sistem digesti. Jadi dapat dilihat ya teman-teman, kalau di sini molekulnya masih padat-padat, gede-gede, lalu saat di digestion itu molekulnya lebih agak renggang dan bisa lebih dicerna oleh tubuh. Oke, scroll ke bawah. Berdasarkan proses pencernaannya, digesti itu dapat dibagi menjadi mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis.
Tapi hasil akhir proses pencernaan ini adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino, yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Jadi molekulnya lebih kecil dari sebelum dipecah di sistem digesti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang absorpsi. Absorpsi dalam pencernaan ini dapat diartikan sebagai proses masuknya nutrien, di mana nutrien tersebut berasal dari makanan yang masuk ke dalam cairan dan jaringan tubuh untuk proses degradasi, sintesis, atau penimbunan melalui sel-sel dinding saluran cerna, yaitu usus halus. Kemudian diteruskan ke dalam darah atau limpa. Nutrien atau zat gizi ini sebagian besar berwujud kompleks, namun proses absorpsi pada pencernaan yang melalui sel dinding usus halus hanya dapat dilakukan apabila nutrien dalam bentuk sederhana. Maka dari itu, nutrien yang kompleks harus disederhanakan terlebih dahulu supaya siap untuk diserap. Absorpsi juga dapat dikatakan sebagai pergerakan produk akhir suatu pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan untuk sel tubuh. Mekanisme absorpsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pH usus, suhu lingkungan, buffer, hormonal, dan kerja enzim. Nah, mekanisme absorpsi ini ada dua. Yang pertama yaitu secara difusi sederhana atau dapat diartikan sebagai absorpsi dengan migrasi pasif melalui pori yang ada pada membran sel. Sedangkan yang kedua adalah mekanisme secara transport aktif atau absorpsi dengan proses yang tergantung pada fungsi spesifik sel-sel epitelium. Nah, untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh Baik, utilization. Utilization dalam sistem pencernaan makanan adalah biological utilization atau secara fungsional. Utilization dalam hal ini adalah pemanfaatan secara fisiologis ketika zat gizi sudah masuk di dalam sel target di dalam tubuh untuk selanjutnya dimanfaatkan. Utilization bertujuan untuk tumbuh kembang yang optimal. Misalnya ketika karbohidrat masuk ke dalam hati, maka karbohidrat tersebut akan dipecah menjadi ATP untuk membentuk energi. Dan juga ketika zat besi masuk ke dalam sumsum tulang selanjutnya untuk membentukkan hemoglobin. Jadi, utilization adalah penggunaan makanan secara biologis yang tepat, pemanfaatan makanan yang efektif membutuhkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar gizi. Organ yang berperan dalam sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah bahan makanan menjadi sari makanan yang siap diserap tubuh. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan vitamin, mineral, dan air langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. 1. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut. Di mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan yaitu lidah atau lingua. Lidah tersusun atas otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila atau tonjolan yang merupakan indera pengecap. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Lidah juga berfungsi untuk membantu ketika berbicara. Yang kedua ada kelenjar ludah atau glandula sapinalis. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang, yaitu kelenjar parotis, terletak pada bagian akhir dari rahang atas di depan telinga, menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim tialin atau amilum. 2. Kelenjar submandibularis, terletak di bawah kedua sisi tulang rahang, menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. 3. Kelenjar sublingualis, terletak di bagian dasar bawah lidah dan bermuara ke dalam dasar mulut, menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Ketiga pasang kelenjar ludah tersebut menghasilkan 1–2,5 liter ludah setiap hari. Ludah manusia terdiri dari hasil sekresi dan kelenjar protein sebesar 25%, kelenjar submandibularis atau submaxillaris sebesar 70%, dan kelenjar sublingualis 5%.
Ludah mengandung enzim amilase atau ptyalin yang bekerja pada suasana netral. Enzim ini berfungsi mengubah amil menjadi glukosa. Gigi atau dentin. Gigi manusia berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Gigi manusia tumbuh mulai usia 6 bulan. Gigi pertama ini disebut gigi susu, kemudian berturut-turut diikuti tumbuhnya gigi sulung pada 6 tahun, gigi anak berjumlah 20, sejak usia 6 tahun hingga 14 tahun, gigi mulai tanggal dan berturut-turut diganti oleh gigi tetap atau permanen yang jumlahnya sama dengan gigi sulung tambah 12 geraham besar. Gigi orang dewasa berjumlah 32 gigi. Kerongkongan atau esofagus. Dari mulut, makanan menuju esofagus yang dindingnya dilapisi epitelium berlapis pipih. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm memanjang dari akhir mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa yang berfungsi membasahi makanan sehingga menjadi licin karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar. Maka di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yakni gerakan mendorong makanan menuju lambung oleh otot dinding kerongkongan. Kerongkongan terdiri atas 4 lapisan, yaitu mukosa, lapisan submukosa, lapisan musculalis, dan lapisan adventita. Nggak ada pemberitahuan disuruh bikin PPT, Lambung tiba-tiba atau disuruh ventriculus. presentasi. Makanan bergerak dari kerongkongan menuju lambung. Lambung yaitu bagian saluran pencernaan yang melebar. Kan Lubang bilangnya lambung tuh selalu minggu di lalu dalam cuma keadaan bikin tertutup. makalah Tetapi secara refleks, tentang sphinkter makalah kardial akan tentang terbuka bila ada perjalanan makanan yang makanan di masuk. dalam tubuh. Sphinkter Ini semua kardial merupakan teman-temanku otot nyatet ya. melingkar yang terdapat Ibunya bilang di antara presentasikan ya esofagus dan lambung. sekarang Lambung penjelasan berupa dasar kantong ilmu besar yang gizi terdiri atas secara 3 ilmu bagian, gizi lah. yaitu Tugasnya kardiak, apa, presentasi fundus, apa dan gitu. pylorus. Oh, enggak. Setelah Aku makanan masuk ke lambung, sphinkter kardial dan PCMK-nya subductus pylorus matkul ini menutup. kan, terus Kontraksi otot lambung mengaduk-aduk yang makanan dan di secara kelas mekanik sebelah memecah itu serta kelas mencampurnya dengan sebelah getah yang lambung yang tugasnya dihasilkan oleh kelenjar lambung. Getah lambung yang berjarak kayak berfungsi dalam gitu-gitu. proses Kelasku pencernaan tuh secara enggak, kimiawi kelasku mengandung cuma zat-zat itu berikut: dibilangin perjalanan makanan asam dalam klorida, tubuh. Udah, pepsin, renin, gastrin, lipase, sumpah. Ibunya dan intrinsik faktor yang berfungsi ya, untuk ibunya lagi membantu kayaknya usus lagi menyerap sibuk, vitamin lagi B12. di Labuan Bajo. Usus halus atau intestinum. Sukanya jalan-jalan gitu. Usus halus Makanya ini berupa tabung yang orangnya panjangnya sekitar suruh 6 kayaknya sampai nyuruh 8 meter presentasi yang tuh gara-gara itu deh. terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, Soalnya usus kosong atau di kelas B kemarin jejunum, tuh bilang gitu, ini usus saya lagi di penyerapan sini atau nak, ileum, dikasih tahu tempatnya. dan usus penyerapan atau ileum. Usus besar atau kolon. Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus. Usus besar dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan, kecuali pada bagian rektum. Fungsi utama organ ini adalah mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Jadi di dalam kolon tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi, yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang dapat disimpan 24 jam. Dalam sistem pencernaan, posisi kolon mula-mula naik, yaitu dimulai dari cecum usus buntu, kemudian mendatar dan turun kembali sampai poros usus atau rektum. Kolon naik disebut kolon ascenden, kolon mendatar disebut kolon transversum, dan kolon turun disebut kolon descenden, rektum. Rektum adalah bagian akhir dari proses pencernaan. Di bagian ini, feses disimpan sampai waktunya dikeluarkan. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi atau proses pengeluaran zat-zat sisa pencernaan makanan melalui anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau feses setelah sebelumnya ditampung dalam rektum. Anus terdiri atas 2 lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim pencernaan. Enzim yang membantu pencernaan yaitu berikut, bisa dilihat di organ rongga mulut ada enzim ptyalin atau amilase. Pada organ lambung ada HCl asam lambung, pepsin, renin, dan lipase gastrik. Di pankreas ada amilase, tripsin, lipase, dan peptidase. Di organ usus halus ada erepsin, enterokinase, dan lipase. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung ke kesimpulan. Jadi
Sistem pencernaan adalah sistem organ yang paling esensial bagi tubuh karena berfungsi untuk mengonversi makanan dengan organ yang dibantu kelenjar aksesori pencernaan. Sehingga molekul makanan berukuran besar dapat dipecah menjadi molekul lebih kecil dan dapat diserap oleh tubuh. Setelah diserap, zat gizi dalam makanan dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Secara umum ada dua pencernaan makanan, dibagi menjadi dua, yakni pencernaan mekanik atau pencernaan menggunakan organ pencernaan tanpa bantuan enzim, dan pencernaan kimiawi atau pencernaan yang memerlukan bantuan enzim. Secara general, sistem pencernaan dibagi menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan memproduksi enzim seperti enzim tialin di mulut, enzim pepsin, renin lipase, gastrik di lambung, enzim amilase, tripsin, lipase, peptidase di pankreas, dan enzim erepsin, enterokinase, lipase di usus halus. Kemudian, makanan diproses dalam tubuh melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ingestion, yaitu proses masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua digestion, yaitu proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Yang ketiga, absorption, yaitu proses masuknya nutrien, di mana nutrien tersebut berasal dari makanan yang masuk ke dalam cairan dan jaringan tubuh untuk proses degradasi, sintesis, atau penimbunan melalui sel-sel dinding saluran cerna, yaitu usus halus, kemudian diteruskan ke dalam darah atau limpa. Yang keempat, utilization, yaitu pemanfaatan secara fisiologis ketika zat gizi sudah masuk ke dalam sel target di dalam tubuh untuk selanjutnya dimanfaatkan. Untuk sarannya adalah sebaiknya kita menjaga dan mengontrol pola makan dengan makanan bergizi dan seimbang, agar kesehatan sistem pencernaan tetap terjaga serta dapat menjalankan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kanisha sebagai moderator. Baik, terima kasih dari kelompok 9. Mungkin dari teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk kelompok 9 bisa disampaikan. Mungkin kalau tidak bisa lanjut ke kelompok selanjutnya aja, yaitu kelompok 7. Lanjut aja ya, nanti diskusinya belakangan. Ya, baik Bu. Baik teman-teman, untuk yang kelompok 7 silahkan. Dan waktunya dibatasi ya, Kanisa, ya, dibatasi 10 menit masing-masing, nanti 2 kelompok lagi. Ya, baik Bu. Masing-masing 10 menit ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Dari sini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk itu langsung saja di bab pertama, yaitu latar belakang. Makan merupakan perilaku mendasar manusia yang diperlukan untuk energi, pemeliharaan, kelangsungan hidup, serta menjadi pusat interaksi sosial. Makanan yang kita makan belum dapat digunakan secara langsung untuk energi atau membangun struktur jaringan. Pada dasarnya, sistem pencernaan yang menjadi lini pembongkaran untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Secara umum, pencernaan dimulai dari tahapan ingesti, digesti, absorpsi, dan utilisasi. Ingesti dimulai ketika makanan dimasukkan ke dalam mulut dan terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase dan mekanik oleh gigi. Setelah itu, makanan akan disalurkan ke lambung melalui esofagus. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi oleh HCl dan enzim renin dan pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung. Hasil cerna kemudian disalurkan ke usus halus untuk dilakukan pencernaan lanjutan dan absorpsi. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan diteruskan ke usus besar dan berakhir dibuang oleh anus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Di pembahasan yang pertama ada ingesti. Secara khusus, ingesti merupakan suatu proses yang mengawali pencernaan pada makhluk hidup, yaitu proses masuknya makanan ke dalam mulut atau proses menelan untuk kemudian dicerna, diserap, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ingesti melibatkan beberapa organ sistem pencernaan, diantaranya rongga mulut, gigi, lidah, kelenjar saliva, faring, dan juga esofagus. Ketika makanan berada di rongga mulut, saraf-saraf pada lidah akan merangsang kelenjar saliva untuk mengeluarkan cairan saliva. Gigi dan saliva akan bekerja sama untuk mencerna makanan di dalam mulut. Gigi bertugas menghancurkan, mengoyak, dan merubah makanan menjadi lebih kecil atau melakukan pencernaan secara mekanik. Sedangkan saliva bertugas untuk membantu gigi menghaluskan makanan dengan enzim yang ada di dalamnya. Kemudian, lidah akan mendorong makanan masuk ke faring menuju esofagus untuk dicerna lebih lanjut. Esofagus bertugas untuk membawa makanan dan minuman menuju lambung dengan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Baik, saya lanjutkan. Setelah proses pencernaan makanan tadi yang pertama ada ingesti, setelah makanan dimasukkan ke dalam mulut, maka proses berikutnya ada yang namanya digesti. Nah, kita ketahui sendiri digesti adalah proses pemecahan ataupun penyiapan makanan mulai dari senyawa-senyawa terbesar menjadi senyawa terkecil agar dapat dilakukan penyerapan ataupun absorpsi. Nah, proses pemecahan zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Adapun proses digesti ini meliputi pengambilan makanan, memanah, penelanan, dan pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya, ini dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir dari proses digesti ini nanti akan terbentuknya molekul-molekul ataupun partikel-partikel makanan seperti glukosa, asam lemak, asam amino yang siap untuk diabsorpsi atau diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya nanti partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi ataupun transportasi untuk diedarkan dan kemudian digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme sebagai sumber tenaga ataupun energi, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional seperti hormon, enzim, serta keperluan tubuh lainnya. Nah, sistem digesti sendiri tersusun atas saluran dan kelenjar digesti. Pada manusia, saluran digesti tersusun atas mulut, faring, esofagus, dan lambung. Nah, di dalam rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil yang memudahkan kerja enzim pencernaan. Nah, di sini terdapat gambar bagaimana struktur anatomi rongga mulut yang terdapat kelenjar digesti. Ada yang pertama parotoid, sublingual, dan submandibular. Yang kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan air liur yang memudahkan makanan agar dapat dicerna. Lanjut. Selanjutnya adalah proses absorpsi atau penyerapan, di mana dalam proses ini penyerapan makanan pada umumnya itu terjadi pada usus halus, jejunum, dan ileum. Pada organ tersebut terdapat banyak lipatan atau jonjot-jonjot fili. Jonjot-jonjot fili usus atau fili itu berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan lebih efisien. Selama proses penyerapan di usus, molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui usus. Kapiler dalam fili akan menyerap hasil pencernaan yaitu protein dan karbohidrat, sedangkan pembuluh getah bening akan menyerap lemak. Aliran darah yang membawa makanan tersebut akan berjalan menuju ke hati.
sel-sel hati, kemudian akan menyaring atau mendetoks zat-zat berbahaya dalam darah. Selain pada usus halus, penyerapan juga terjadi pada usus besar. Sebagian besar yang masuk dalam usus besar itu berupa sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap dan air. Tugas utama usus besar itu adalah menyerap air dan mineral dari makanan tersebut sehingga membuatnya menjadi lebih padat dan akhirnya akan membentuk seperti feses. Selanjutnya ada utilisasi. Utilisasi merupakan proses pemanfaatan zat gizi yang telah diserap setelah nantinya mencapai sel target. Setelah diserap oleh usus ke dalam peredaran darah, zat dapat dimanfaatkan oleh tubuh dan dibawa ke sel-sel jaringan target. Zat tersebut nantinya akan dimanfaatkan melalui proses metabolisme yang saling berkaitan satu sama lain. Proses metabolisme pada karbohidrat dan lemak nantinya akan menghasilkan energi, dan metabolisme pada protein akan digunakan untuk perbaikan dan juga pertumbuhan pada tubuh. Selanjutnya ada kesimpulan definisi dari ingesti, digesti, absorpsi, dan utilisasi sebagai berikut. Ingesti merupakan suatu proses yang mengawali proses pencernaan pada makhluk hidup, yaitu proses masuknya makanan ke dalam mulut atau proses menelan untuk kemudian dicerna, diserap, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ingesti melibatkan beberapa organ pencernaan, diantaranya rongga mulut, gigi, lidah, kelenjar siliva, faring, dan juga esofagus. Digesti atau pencernaan adalah proses memecah zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Digesti menghasilkan molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Sistem digesti tersusun atas saluran-saluran digesti dan kelenjar digesti. Saluran digesti terdiri dari rongga mulut yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Lalu faring yang bertugas sebagai persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Esofagus sebagai saluran panjang berotot yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Gastrium yang berfungsi menampung makanan, menyimpan makanan, dan mencampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Selanjutnya ada absorpsi atau penyerapan yang merupakan suatu proses pergerakan molekul organik, elektrolit, vitamin, dan air melintasi epitel pencernaan menuju ke dalam cairan interstisial saluran pencernaan. Selama proses penyerapan, molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui dinding usus. Kapiler dalam villi akan menyerap hasil pencernaan yang berupa protein dan karbohidrat, sedangkan pembuluh getah bening dalam villi akan menyerap lemak. Aliran darah akan membawa makanan yang sudah dicerna menuju ke hati. Penyerapan terdapat di usus halus, juga terdapat di usus besar. Yang terakhir, utilisasi yang merupakan proses pemanfaatan zat gizi yang telah diserap setelah mencapai sel target. Sarannya adalah sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang penting bagi tubuh dalam penyerapan nutrisi. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran pembaca terkait penjelasan yang telah kami jabarkan pada makalah ini sehingga kedepannya dapat menjadi referensi yang lebih baik. Baik, terima kasih dari kelompok 7. Selanjutnya dari kelompok 8 bisa di-share screen ya.
Dari teman-teman kelompok 8 mungkin bisa dimulai ya. Baik, izin untuk memulai. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan memulai presentasi mengenai proses pencernaan pada manusia. Dari kelompok 8 bisa dilanjut ya. Mungkin kalau ada kendala bisa di backup yang lainnya dulu. Baik, karena tadi ada trouble, kami ingin memulai kembali. Di sini, perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 8 akan memulai presentasi mengenai proses pencernaan pada manusia. Untuk anggota kelompoknya di sini ada Syahrina, Atika, Rahma, Zalfa, Friska, Rizky, Lohita, serta Dara. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai ingesti. Ingesti sendiri merupakan tahap awal makanan masuk ke dalam tubuh, dapat juga disebut dengan pengunyahan makanan. Mengunyah sendiri adalah hubungan antara gigi rahang atas dan rahang bawah di mana terdapat kontak sebesar-besarnya antara gigi-gigi tersebut. Yang terjadi pada mulut ini juga melibatkan suatu enzim yang disebut enzim petialin. Oleh karena itu, pencernaan yang terjadi pada mulut disebut pencernaan yang terjadi secara mekanik sekaligus kimiawi. Enzim petialin tersebut terdapat pada saliva. Saliva merupakan cairan biologis yang kompleks disekresikan ke dalam rongga mulut oleh kelenjar-kelenjar ludah, yaitu seperti glandula parotis, submandibularis, dan sublingualis, yang merupakan klaster dari sel-sel yang dikenal sebagai acini atau sel-sel acinar. Sel-sel acinar ini mengsekresikan berbagai senyawa dan molekul yang membangun saliva seperti air, elektrolit, mukus, enzim, protein, dan peptida. Dengan adanya pengunyahan atau ingesti, makanan yang masuk ke dalam mulut dalam ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil karena telah hancur oleh gigi. Selanjutnya, zat gizi khususnya karbohidrat yang ada pada makanan dicerna oleh enzim petialin pada saliva menjadi gula yang lebih sederhana. Adanya saliva sendiri juga memudahkan makanan untuk ditelan, karena makanan menjadi lebih mudah terurai. Dengan begitu, makanan menjadi lebih mudah untuk dicerna dan lanjut di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu digestion atau pencernaan, yaitu proses pemecahan zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Pencernaan ini dibagi menjadi 3, yaitu secara mekanis, enzimatif, dan mikrobiotis. Hasil akhir dari pencernaan merupakan terbentuknya molekul atau partikel seperti glukosa, asam lemak, dan asam amino yang nantinya siap diabsorpsi di proses selanjutnya oleh mukosa saluran pencernaan. Salah satu makronutrien pertama yang dicerna oleh tubuh yaitu karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks.
Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Lalu karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-pati. Pencernaan pada karbohidrat terjadi saat polisakarida yang kemudian dipecah menjadi monosakarida. Karbohidrat yang telah dipecah dalam mulut oleh enzim ptyalin kemudian dilanjutkan menuju lambung. Saat pada lambung, pencernaan karbohidrat terhenti karena tidak ada enzim spesifik yang bekerja untuk mencernanya. Selanjutnya, makanan menuju usus halus dan pencernaan karbohidrat berlangsung kembali oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Selain itu, pencernaan karbohidrat juga dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dihasilkan oleh sel-sel mukosa pada usus halus. Enzim tersebut antara lain enzim latase, sukrase, dan laktase. Karbohidrat kemudian dipecah hingga dapat diabsorpsi oleh tubuh dengan hasil akhir berupa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Makronutrisi selanjutnya yaitu protein. Fungsi utama protein yaitu membentuk jaringan baru, di samping itu untuk memelihara jaringan yang telah ada. Protein yang terkandung dalam makanan akan mengalami pemecahan dan hidrolisis. Proses tersebut dilakukan oleh enzim-enzim protease yang ada di saluran pencernaan, yaitu tepatnya di lambung dan usus halus. Protein akan dipecah maupun dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam-asam amino yang merupakan unit penyusunnya. Asam-asam amino tersebut dapat digunakan untuk proses sintesis protein guna memperbaiki jaringan tubuh yang rusak bahkan membentuk suatu jaringan baru. Sedangkan asam amino yang berlebih akan digunakan sebagai sumber energi tubuh atau dikonversi menjadi lemak pada jaringan adiposa sebagai cadangan energi nantinya. Selanjutnya yaitu lemak merupakan sumber energi yang 2 kali lebih besar dari protein atau karbohidrat, yaitu sebesar 9 kalori tiap gramnya. Komponen dasar penyusun lemak akan dihidrolisis menjadi hidrolisis lemak, minyak, dan senyawa lipid lainnya. Asam lemak membentuk lemak dibedakan berdasarkan jumlah atom karbonnya, adanya ikatan rangkap, jumlah ikatan rangkap, dan letak ikatan rangkapnya. Berdasarkan strukturnya, asam lemak terbagi menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Boleh di-scroll. Proses pencernaan lemak melibatkan organ hati dan usus halus. Akan tetapi sebagian prosesnya terjadi pada usus halus. Awalnya asam lemak pada makanan akan bereaksi dengan garam-garam empedu, kemudian garam empedu memecah globula lemak menjadi butiran-butiran lemak berukuran kecil yang diameternya sekitar 1 mikrometer. Selanjutnya pankreas menghasilkan enzim lipase untuk menghidrolisis tiap molekul lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Zat hasil hidrolisis lemak tersebut merupakan hasil akhir dari pencernaan lemak yang kemudian akan diabsorpsi oleh tubuh lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada tentang absorption, yaitu setelah makanan melalui proses digesti atau pencernaan, selanjutnya adalah tahap absorpsi atau penyerapan. Penyerapan sendiri atau absorpsi itu merupakan suatu proses masuknya nutrien atau zat gizi yang terkandung dalam makanan yang telah dikonsumsi ke dalam cairan dan jaringan tubuh. Nutrien dengan bentuk lebih sederhana hanya dapat terjadi di usus halus karena nutrien yang masih lengkap, masih kompleks di bentuknya. Lalu selanjutnya ada zat gizi makro yang sangat dibutuhkan manusia dan banyak terkandung pada makanan antara lain karbohidrat, lemak, dan protein. Masing-masing makronutrien ini juga mengalami penyerapan dengan mekanisme yang berbeda. Dalam absorpsi karbohidrat akan diabsorpsi dalam bentuk paling sederhana, yaitu monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selanjutnya yaitu absorpsi pada protein. Protein adalah fondasi sel pada manusia dan merupakan zat pembangun jaringan tubuh. Selanjutnya, absorpsi pada protein ini akan melalui membran pada sel-sel epitel usus halus dalam bentuk berbagai macam asam amino. Selanjutnya ada absorpsi lemak atau lipid. Proses tersebut sebagian terjadi di usus halus, terutama pada jejunum. Lipid diabsorpsi menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu monogliserida, baik asam lemak berantai pendek maupun panjang. Dan selanjutnya ada proses utilization. Baik, selanjutnya ada proses utilization. Setelah nutrisi atau zat gizi yang terkandung pada makanan terserap oleh tubuh,
Nutrisi tersebut kemudian diedarkan ke seluruh tubuh supaya menghasilkan manfaat yang sesuai pada organ yang dituju. Proses pemanfaatan ini bisa disebut juga dengan utilisasi atau dalam bahasa Inggrisnya utilization. Utilisasi merupakan proses pemanfaatan nutrisi yang telah diabsorpsi sebelumnya untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan tubuh. Zat-zat yang akan dimanfaatkan tersebut akan digunakan untuk memproduksi zat yang lebih kompleks ataupun disimpan dalam tubuh. Utilisasi suatu zat gizi dalam tubuh, organ, dan di tingkat sel yang berjumlah biliunan sangat tergantung dari kandungan zat gizi makanan yang dikonsumsi seseorang. Kebiasaan makanan yang dibawa sejak kecil sangat melekat dengan faktor sosiobudaya, derajat ketersediaan biologi zat gizi, keadaan sehat atau sakit, kisaran kebutuhan individual, perilaku hidup, dan faktor polusi yang terkendalikan dan yang tak terkendalikan yang selanjutnya mempengaruhi tubuh atau status gizi dan kesehatan seseorang. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu pada bagian organ yang terlibat dalam perjalanan makanan pada tubuh manusia. Yang pertama itu ada organ rongga mulut yang di dalam itu terdapat gigi. Itu merupakan suatu kecamatan yang gigi, lidah, terus ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini itu di dalamnya terdapat kandungan yaitu air, mukus, enzim amilase, dan antibakteria. Yang selanjutnya yaitu organ esofagus. Lagi, Kak. Nah, yang selanjutnya ada lambung. Nah, di dalam lambung itu ada senyawa kimia, ada asam HCl, lipase, renin, dan juga mukus. Lanjut, Kak. Selanjutnya ada organ usus halus, usus besar, rektum, dan juga yang terakhir Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ignition, digestion, absorption, dan utilization. Proses pencernaan makanan diawali dengan makanan masuk melalui mulut atau dapat disebut dengan pengunyah makanan atau ignition. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase, pedialin, dan maltase. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik guna mendorong makanan menuju lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan digestion secara kimiawi melalui enzim-enzim. Di lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus untuk mengalami proses penyerapan atau absorption. Setelah nutrisi atau zat gizi yang terkandung pada makanan terserap oleh tubuh, nutrisi-nutrisi tersebut kemudian diedarkan ke seluruh tubuh supaya menghasilkan manfaat yang sesuai pada organ yang dituju atau utilization. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Canesia sebagai moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih dari kelompok 8 dan kelompok-kelompok yang sudah presentasi sebelumnya. Mohon maaf Prof, ini ada sesi tanya jawab apa langsung lanjut materi? Iya, tanya jawab dulu. Silakan kalau apa namanya, ya kita berikan kesempatan, ini tinggal berapa menit nih? Ya, oke, enggak apa-apa. 3 pertanyaan saja maksimal. Ya baik teman-teman, jika ingin bertanya bisa langsung raise hand atau jika terkendala untuk memaparkan pertanyaannya secara langsung bisa melalui kolom chat. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan mengulas ya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh 3 kelompok tadi. Ini Ibu lihat ini sudah bagus ya. Aplaus, tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu berikan apresiasi. Nah, jadi memang sebelum kita membahas tentang materi-materi dasar ilmu gizi yang kita akan mempelajari nutrien, itu kita harus tahu dulu nutrien itu masuk ke tubuh itu seperti apa, bagaimana tubuh merespon masuknya makanan, memanfaatkannya, ya, dan apa fungsinya itu tentu harus tahu dulu. Bagaimana tubuh kaitannya dengan makanan itu. Organ-organ tubuh kita yang terlibat di dalam proses memanfaatkan makanan, ya, mulai dari mulut dan sebagainya tadi sudah intinya kan ada di saluran pencernaan. Ya, satu, di sistem pencernaan. Lalu setelah sistem pencernaan apa lagi yang terlibat? Jadi di tubuh kita, tubuh manusia itu kan terdiri dari berbagai sistem. Nah, yang terkait dengan kita mempelajari ilmu gizi, itu yang jelas adalah sistem pencernaan. Lalu selain sistem pencernaan kemudian setelah itu masuk ke dalam sistem sirkulasi. Jadi ada sistem sirkulasi yang terlibat ya. Karena apa? Pencernaan berarti kan memecah dari molekul besar menjadi molekul yang kecil, lebih kecil sehingga siap untuk diserap. Pencernaan itu artinya kan menyiapkan makanan agar bisa diserap. Lalu penyerapan itu apa? Penyerapan adalah proses melintasnya zat gizi dari atau senyawa-senyawa lain dari saluran pencernaan menuju ke saluran darah. Artinya ini perlintasan dua sistem, ya kan? Dua sistem tubuh. Dari sistem pencernaan menuju kepada sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi berarti peredaran darah. Nah, selama proses pencernaan itu, berarti ada selain saluran sistem pencernaan, apa ada supporting lagi ya, enzim ya, ada enzim-enzim yang membantu. Artinya nih ada sistem lain juga, enzimatis yang bekerja. Nah, setelah melintasi ya, ini tadi perlintasan antara sistem pencernaan kemudian melintas ke sistem sirkulasi. Nah, kita ibaratkan sirkulasi itu adalah
jalan, ya kan? Ada jalannya itu untuk mengantarkan zat gizi itu kepada tujuan. Tujuannya apa? Sel target. Sel target dari setiap zat gizi kan berbeda-beda. Jadi tujuan penumpang ya mau menuju kepada tujuannya itu kan dia harus melalui sistem transportasinya. Nah, ada sistem transportasi darat, itu ada jalan raya, ya kan? Nah, kita ibaratkan bahwa sistem sirkulasi itu juga disebut sebagai sistem transportasi. Nah, kenapa sistem sirkulasi itu juga disebut sebagai sistem transportasi karena dia akan mentransport saluran darah ya. Jadi aliran darah itu adalah jalan rayanya kan. Jadi sistem transportasi ya dengan jalan rayanya yang aorta sampai ke pembuluh darah dan yang lebih kecil-kecil lagi kan seperti jalan raya kemudian gang masuk tempat-tempat tujuan yang kecil-kecil kan seperti itu. Nah, lalu tentu ada pembawanya, ada kendaraannya apa? Kan itu. Namanya sistem transportasi berarti ada kendaraannya. Nah, kendaraan di dalam sistem transportasi zat gizi itu adalah protein. Jadi zat gizi ya protein itu sebagai nutrien ya yang akan dibawa menuju ke sel target, tetapi protein itu juga dia berperan sebagai vehikel. Vehikel untuk berbagai macam zat gizi, terutama vitamin, mineral, itu transportasi jalan rayanya sudah tersedia dan kendaraannya adalah protein. Sebagai contoh, di dalam darah, ya, zat besi itu akan berbentuk zat besi bebas atau iron di dalam serum ya, di dalam darah. Itu nanti ketika sudah di darah dia akan diikat atau diikat oleh yang namanya transferin. Nah, transferin itu adalah protein. Jadi protein, nah itu dia mengikat dia sebagai kendaraan, lalu penumpangnya adalah ferry atau penumpangnya adalah zat besi. Nah, kemudian dia akan dibawa zat besi ini akan dibawa menuju ke sumsum tulang oleh transferin kan begitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita bicara soal sistem transportasi ya, di dalam tubuh kita juga punya sistem transportasi. Nah, begitu zat gizi itu sudah dibawa ke sel-sel atau tujuan-tujuannya tertentu di sel, jaringan ataukah itu kelenjar ya. Kemudian dia masuk ke dalam jaringan atau sel. Nah, berikutnya setelah masuk ke dalam jaringan tadi, maka dia akan diproses pemecahan lebih lanjut, advance katabolisme atau itu yang kita sebut sebagai proses metabolisme. Jadi kita jangan sampai salah kaprah ya. Metabolisme itu apa? Metabolisme kan proses pemecahan maupun pembentukan yang itu terjadi di dalam sel. Seluler itu di tingkat sel. Ya. Kalau pemecahan zat gizi di luar sel, ya itu tadi kan pencernaan kan di saluran pencernaan adanya. Nah, itu yang kita sebut sebagai proses digestion. Digestion, absorption, transportation, kemudian begitu zat gizi itu akan masuk ke dalam sel itu yang disebut sebagai proses uptake. Uptake apa? UP, take, TAGE, ya, KE, ya, uptake. Kalau zat gizi dari saluran pencernaan kemudian diambil masuk ke sel, itu berarti proses absorb, dia akan dibawa menuju ke saluran transportasi atau saluran darah. Itu adalah absorption. Nah, sementara kalau begitu sudah dibawa darah lalu dibawa ke sel ya, menuju ke sel target, maka
proses masuknya zat gizi tadi ke dalam sel itu yang disebut sebagai proses uptake. Begitu sudah proses uptake, maka terjadilah utilization. Pemanfaatan zat gizi yang sesungguhnya secara fisiologis itu ada di dalam sel setelah melalui proses uptake. Itu ya catatannya. Nah, begitu sudah masuk ke dalam sel, barulah itu metabolisme terjadi. Akan dipecah lagi menjadi fungsi yang lain, menjadi senyawa yang lain. Contohnya glukosa masuk ke dalam sel, ya uptake ya, masuk ke dalam sel. Lalu setelah masuk sel dia akan dipecah melalui proses glikolisis. Glukosa pecah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian dan seterusnya sampai asam pirufat ya, asetil CoA dan sebagainya itu ada di dalam sel. Nah, itu udah kita akan bahas secara detail itu di materi metabolisme. Materi metabolisme. Tapi ada mata kuliah lain ya, mata kuliah lagi yang lebih advance yaitu metabolisme. Itu ketika kita bicara soal pemecahan zat gizi di dalam sel. Lalu diubah menjadi ATP. Kalau ini kan, nah berarti sudah dimanfaatkan itu dari glukosa dimanfaatkan menjadi energi dalam bentuk ATP. Itu contohnya seperti itu. Oke, jadi Ibu menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, untuk materi tentang sejarah ilmu gizi dan lain-lain nanti Anda bisa download dari materi yang sudah Ibu upload di e-learning. Sekarang Ibu akan masuk kepada topik kedua yaitu lemak. Apakah materi yang di e-learning sudah bisa di-download? Ganesha? Ini terakhir saya nyoba masih sudah bisa di-download tapi tidak bisa dibuka, Bu. Tidak bisa dibuka. Oh ya udah coba nanti. Atau ada yang lain yang bisa mendownload dan bisa membuka filenya? Sepertinya punya Nah, kalau teman-teman juga sama, Bu, teman tidak bisa sama. Oke, dibuka nanti juga. mungkin akan Ibu perbaiki barangkali itu ininya beda ya, formatnya harus berbeda. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang lemak. Nah, itu lemak itu senyawa besar ya yang terdiri dari asam lemak ya. Jadi senyawa yang lebih kecil ya berupa asam lemak. Asam lemak kita bagi menjadi berdasarkan panjang rantainya ya. Itu ada asam lemak jenuh ya. Tidak jenuh itu berdasarkan ikatannya. Kalau berdasarkan jumlah karbonnya itu ada asam lemak rantai pendek, rantai panjang ya. Nanti kita ini sendiri ya, cari sendiri. Saya kira itu Anda bisa baca ya. Nanti Ibu coba akan perbaiki lagi formatnya di dalam e-learning. Tapi Anda bisa sebenarnya mencari dari literatur yang lain. Anda bisa browsing tentang asam lemak ya. Asam lemak itu selalu genap ya. Jumlah karbonnya selalu genap. Intinya bahwa makanan atau zat gizi makro, karbohidrat, lemak, protein itu kan unsurnya adalah CHO ya. Karbon, hidrogen, oksigen. Nah, untuk lemak itu C-nya selalu genap. C2 ya. Nah, H2 nanti 6-nya. Nah, di dalam makanan lemak itu yang paling banyak adalah rantai karbon 18. Karbon yang paling banyak ya. Maka rantai panjang itu lemak di dalam makanan itu paling banyak itu. Nah, dari manfaat maupun ini nanti Anda bisa baca. Terus
Kemudian Anda buat lagi ya secara kelompok. Ya. Nanti termasuk juga pencernaannya bagaimana ya. Itu Anda buat rangkuman ya atau membuat materi tentang lemak, nanti PJMK bisa membagi dari struktur dan jenis-jenis asam lemak serta sampai dengan fungsinya, kemudian tentang pencernaannya ya. Silakan dibagi-bagi untuk tugas kelompok. Ibu memang sengaja membuat satu mekanisme pembelajaran itu secara flip ya. Flip itu artinya Ibu hanya memberikan satu pancingan materi, lalu Anda yang aktif mencari, ya, kemudian Anda belajar, dibuat, ditulis ya. Ibu tidak ingin Anda hanya sekedar copy paste, ya, copy paste dari materi-materi di internet ya. Itu nanti dengan cara copy paste itu Anda tidak akan membaca. Ibu ingin Anda membaca lalu ditulis kembali, itu akan lebih mudah dipahami ya, dan lebih mengena ya, nempel di sel otak Anda itu lebih lekat. Setelah itu nanti kita akan cari waktu untuk berdiskusi lagi. Taruhlah nanti minggu depan itu sudah materi yang disampaikan oleh dosen yang lain, enggak apa-apa, kita akan cari waktu untuk diskusi, begitu. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Silakan nanti untuk materi lemak Anda bisa kerjakan ya secara kelompok. Tugas Ibu bebaskan kepada kalian ya untuk membagi-bagi ya. Anda sudah dewasa, Anda bagi-bagi tugasnya di bagian apa ya. Tapi intinya materinya itu mulai dari jenis struktur kimia, jenis lemak ya, asam lemak, kemudian manfaat, lalu pencernaan, ya absorpsi, ya, kemudian utilization sampai pada kalau orang yang kelebihan lemak ya, kebutuhan ya, berapa kebutuhannya bagi tubuh. Lalu kalau orang kekurangan lemak ya, gangguan kesehatan apa, kalau kelebihan lemak gangguan kesehatannya apa. Nah, ini beberapa topik-topik Anda bisa bagi-bagi sendiri kelompoknya. Paling tidak itu ada 5 topik ya, 5 topik sehingga dibagi untuk 10 kelompok ya. Satu topik bisa didiskusikan atau dibahas oleh 2 kelompok. Gitu. Baik, itu ya dari Ibu. Izin Ada tanya, Bu. yang ingin ditanyakan silakan. Iya, untuk tugasnya itu apakah berupa makalah lagi lalu dibuat PPT seperti itu, Bu? PPT dulu ya. Dibuat PPT, ya nanti kita diskusi, lalu kemudian kalau nanti ada hal-hal yang kurang, nanti kan saling diskusi nih. Nanti kalau ada diskusi kemudian kita ada masukan-masukan, nah itu bisa kemudian berikutnya akan bisa dibuat lebih detail dalam makalah. Gitu. Berarti ini membuatnya PPT lalu makalah? PPT. Ya, kan biasanya makalah kemudian dipresentasikan dalam PPT. Kan gitu. Buat makalah kemudian presentasi. Namanya presentasi kan berarti membuat PPT. Tapi besok boleh dengan PPT dulu, kemudian kita diskusikan PPT makalahnya menyusul, diupload menyusul. Gitu aja. Oke. Baik, Bu. Untuk deadline-nya juga apakah sama seperti minggu lalu? Yang seminggu itu? Iya, 1 minggu. Atau Anda pilih, Anda mau langsung makalah, dua-duanya, makalah dan PPT langsung. Jadi makalah itu nanti yang akan Ibu lihat bagaimana detailnya Anda menyajikan makalah ya, bagaimana Anda bisa mensitasi ya atau membaca banyak literatur ya, itu bagian dari penilaian dari Bu Mami. Ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, diskusi, silakan diskusi dilanjutkan di dalam WA Group.
caranya, cara misalkan bertanya, nama siapa, NIM berapa, pertanyaannya apa. Oke. Kemudian nanti dijawab oleh temannya yang lain ya dengan cara mereplay, replay dari pertanyaan kawannya. Kemudian temannya yang menjawab itu ditulis lagi nama NIM-nya, jawaban. Jadi itu replay dari pertanyaan kawannya. Ibu tunggu di WA group supaya WA group aktif. Oke, gitu ya. Silakan nanti hal yang belum jelas tanyakan ke WA group melalui WA group dengan cara tadi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama.